Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula ma syi'ta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua? Siswa dan siswi Imam Nawawi School, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita masih dapat melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang telah kita bahas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis ke-19. Maka pada hari ini kita akan membahas hadis ke-20. Baik, perhatikan, Ustaz akan baca hadisnya, kemudian antum semua perhatikan panjang pendek dan harokatnya ya. Al-hadisul ishrun, hadis ke-20, yaitu tentang sifat malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis. Perhatikan, Ustaz akan membacakan terjemahan hadis tersebut. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Semoga Allah meridhoinya. Ya, siapakah dia? Kita akan bahas sedikit kisahnya ya, tentang Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau adalah orang Ansar, penduduk Madinah, dan juga digelari al-Badri bukan karena beliau ikut perang Badar, tapi karena beliau berpindah dari Madinah ke kota Badr yang terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat kota Madinah menuju ke arah pantai barat Jazirah Arab. Beliau adalah salah satu ulama sahabat yang juga pernah menjadi gubernur di kota Kufah, dan beliau wafat pada tahun 41 Hijriah. Inilah sirah singkat salah satu ulama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Taib, kita kembali lagi ke terjemahan hadis ya. Ustaz ulang lagi terjemahannya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Taib. Kemudian syarhul hadis, penjelasan hadis. Fi hadzal hadis bayanu syarafil haya, fa innahu ma min nabiyyin illa wa qad hassa alaihi, wa anna al haya huwa alladhi yakuffu al insan wa yarda'uhu an fi'li su. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan mulianya sifat malu, karena tidaklah para nabi diutus kecuali telah menganjurkan untuk memiliki sifat malu ya. Dan bahwasanya malu itu yang mencegah dan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk. Taib. Ustaz akan bahas lebih dalam lagi ya, tentang penjelasan hadis ini. Di antara ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian dikuatkan dan ditegaskan lagi oleh Islam adalah ajaran untuk memiliki rasa malu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Maka awal hadis ini menjelaskan bahwasanya ajaran untuk memiliki sifat malu, ajaran untuk menumbuhkan rasa malu dalam diri kita, ini adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sisa atau asar dari ajaran nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkan dan mewariskan dari para nabi tersebut pada setiap zaman. Maka hal ini menunjukkan bahwa
Kenabian terdahulu biasa menyampaikan perkataan ini sehingga tersebarlah di antara orang-orang hingga perkataan ini juga akhirnya sampai pada umat Islam. Perkataan umat terdahulu bisa saja dinukil melalui jalan wahyu yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis Nabi SAW atau dinukil dari perkataan orang-orang terdahulu. Karena hal ini adalah perkataan Nabi terdahulu, maka hal ini menunjukkan bahwa perkataan ini memiliki faidah yang besar, sehingga sangat penting sekali untuk diperhatikan. Para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, rasa malu merupakan bentuk keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, malu ada dua macam, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak sesama. Pertama, malu yang berkaitan dengan hak Allah. Seseorang harus memiliki rasa malu ini. Dia harus mengetahui bahwa Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang dia lakukan. Baik larangan yang diterjangnya maupun perintah yang dilakukannya. Ya, contohnya, kita harus malu kepada Allah jika kita tidak bersyukur kepadanya ya atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi Allah sudah banyak sekali memberikan kita kenikmatan. Nah, terus kita tidak bersyukur ya. Tidak malu untuk berterima kasih. Ya. Maka ini sangat disayangkan sekali ya. Kita harus malu. Ya, Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan, maka kita malu kalau kita tidak bersyukur ya, seperti itu. Kita juga harus malu kepada Allah jika kita berbuat maksiat, ya. Karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat setiap keburukan yang kita lakukan, ya. Allah melihat kita, ya. Allah Maha tahu apa yang telah kita kerjakan, ya. Kita harus malu bahwasanya Allah melihat kita, ya. Kalau kita berbuat maksiat, malulah kepada Allah, ya. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, ya. Kemudian kita sia-siakan. Kita tidak mensyukurinya, malah kita berbuat maksiat kepadanya. Maka kita harus malu akan hal itu ya. Baik. Kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia. Seseorang juga harus memiliki rasa malu ini agar ketika berinteraksi dengan sesama manusia, ia tidak berperilaku yang tidak pantas ya, atau berperilaku dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk ya. Contoh, kita harus malu jika kita berbuat keburukan kepada sesama manusia. Kita harus malu jika kita tidak beradab baik dengan sesama manusia dan sebagainya, ya. Kita harus punya rasa malu, ya. Kita harus beradab dengan sesama manusia. Kita malu kalau kita berbuat buruk, ya, berbuat salah, tidak beradab baik. Malulah sesama manusia, ya. Kita harus punya rasa malu seperti ini, ya. Kalau kita tidak punya rasa malu seperti ini, maka kita seperti berbuat seenaknya kita, semau kita, ya. Kemudian, rasa malu ini juga harus ditempatkan sesuai tempatnya, ya. Contohnya, jika kita sedang belajar, kemudian ada yang tidak kita pahami, maka kita jangan malu untuk bertanya, ya. Di sini pada situasi ini jangan malu untuk bertanya ya ketika kita sedang belajar ya, guru kita, ustadz kita sedang menjelaskan, kemudian kita tidak paham, kemudian kita mau bertanya tapi malu. Nah, ini malu bukan pada tempatnya. Ya, contoh yang lain. Jika kita ingin melakukan kebaikan ya, maka janganlah malu. Perbuatan kebaikan ya, kita jangan malu untuk melakukannya ya. Nah, perbuatan kebaikan ini banyak sekali ya. Kalau itu kebaikan maka kita lakukan ya, jangan malu ya. Kemudian perhatikan lafaz hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika tidak malu, lakukanlah sesukamu. Di sini ya, para ulama mengatakan bahwa perkataan ini ada dua makna. Makna yang pertama, kalimat tersebut bermakna perintah. Dan perintah ini bermakna mubah. Maknanya adalah, jika perbuatan tersebut tidak membuatmu malu, maka lakukanlah sesukamu. Maka makna pertama ini kembali pada perbuatan. Kemudian makna yang kedua adalah, kalimat tersebut bukanlah bermakna perintah.
Para ulama memiliki dua tinjauan dalam perkataan kedua ini. Yang pertama, kalimat perintah tersebut bermakna ancaman. Jadi, maknanya adalah jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini maksudnya ancaman ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah sesukamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Maksud ayat ini bukanlah maksudnya agar kita melakukan sesuka kita termasuk perkara maksiat. Namun, maksud ayat ini adalah ancaman. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, lakukanlah sesukamu. Pasti engkau akan mendapatkan akibatnya. Yang kedua, kalimat perintah tersebut bermakna berita. Jadi maknanya adalah jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Dan penghalangmu untuk melakukan kejelekan adalah rasa malu. Jadi, bagi siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan dan kemungkaran. Dan yang menghalangi hal semacam ini adalah rasa malu. Kalimat semacam ini juga terdapat dalam hadis Nabi yang mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Kalimat ini adalah perintah, namun bermakna khobar, ya, bermakna berita. Jadi, jika tidak memiliki sifat malu, pasti engkau akan terjerumus dalam kemungkaran. Itu maksud perintah di sini bermakna berita, ya. Taib, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada penjelasan hadis ke-20 ini bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga kita bisa menempatkan sifat malu ini sesuai tempatnya ya, sesuai yang apa yang telah tadi sudah dijelaskan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa tugas hari ini adalah mengerjakan soal melalui link Google Form ya. Silakan dicek di grup kelas masing-masing. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.